어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 A few moments later. Hai semuanya, sebelum video kita tonton, mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Jenny Andriani, NPM 2103012018, kelas SIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan karakter anti korupsi yang diampu oleh Bapak Hasrul Apandi Ungkusina SEM. Semoga video yang saya bisa buat menambah wawasan dan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengapa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Jawabannya itu seperti kita ketahui bersama, korupsi sudah sangat meluas secara sistematik, masuk ke semua sektor di pusat dan di daerah, pada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dalam sistematik, melalui rencana dari penyelenggaraan negara. Korupsi sistematik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tatanan rendah hingga tatanan tertinggi pemerintahan, dari petty corruption hingga great corruption. Selanjutnya yang kedua, korupsi. Tentang apa itu dampak korupsi langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan korupsi langsung, yaitu kerugian keuangan negara. Jawabannya itu, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada 8 korupsi dampak secara tidak langsung, yaitu yang pertama, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam ekonomi dan contohnya. Jawabannya yaitu korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Seperti contohnya, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dan sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Yang kedua, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam sosial dan kemiskinan masyarakat? Contohnya, jawabannya itu dampak korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan. Korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pengaruh korupsi kuadrat terhadap kemiskinan bernilai positif dan signifikan. Adapun contohnya terjadi seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan melemahnya solidaritas. Yang ketiga, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam birokrasi pemerintahan dan contohnya. Jawabannya itu, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyedia layanan publik. Birokrasi juga struktur tatanan organisasi, bagian pembagian dan kerja hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan militer lainnya. Yang keempat yaitu apa dampak korupsi tidak langsung dalam politik dan demokrasi dan contohnya. Jawabannya itu, politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, permainan politis, dan penegakan hukum kekuasaan. Bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, seperti pada contohnya kegiatan korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, dan pemerasan dan lain sebagainya. Yang kelima, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam penegakan hukum dan contohnya. Jawabannya yaitu korupsi dapat menghalangi penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman. Hal ini juga dapat menurunkan kredibilitas hukum dan sistem peradilan, sehingga dapat merusak kepercayaan publik dan institusi pemerintah. Seperti contohnya, dapat menghambat efektivitas sistem peradilan. Korupsi di dalam sistem peradilan dapat merusak kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan mempengaruhi kredibilitas hukum yang ditegakkan. Yang keenam yaitu apa dampak secara tidak langsung dalam pertahanan dan keamanan dan contohnya, yaitu dampak korupsi terhadap pertahanan keamanan diantaranya melemahkan. Adapun contohnya dalam ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan keamanan, yaitu agresi militer, pelanggaran wilayah, aksi teror dan terorisme, pemberontakan bersenjata, spionase dan sabotase dan SDM karena anggaran yang menguap secara sia-sia.
Yang ketujuh, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam kerusakan lingkungan dan contohnya, yaitu jawabannya, kerusakan lingkungan telah menyebabkan beberapa dampak buruk. Yang pertama, manusia mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya seperti misalnya asma, radang paru-paru akibat polusi udara. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunnya kualitas lingkungan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti faktor alam, banjir, gempa bumi, gunung berapi meletus, faktor manusia, serta membuang sampah sembarangan dan limbah seperti contohnya yaitu kerusakan lingkungan seperti kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan buatan, degradasi lahan dan kerusakan batang lahan, pencemaran udara dan krisis air bersih. Yang kedelapan, apa itu dampak korupsi tidak langsung dalam ketahanan budaya dan integritas dan apa contohnya? Yaitu jawabannya, dampak korupsi terhadap ketahanan dan keamanan diantaranya melembahkan alusitas dan SDM karena anggaran yang menguap sia-sia. Dalam perspektif budaya, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Contoh budaya korupsi tersebut adalah kebiasaan suka mencontek, plagiat, titip asen, dan penyalahgunaan dana beasiswa, lambat korupsi waktu, gratifikasi ke dosen, penggunaan identitas palsu, dan perilaku penyimpangan lainnya. Sekian sedikit materi tentang pendidikan karakter anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.